Selamat pagi, Bapak Ibu, saudara sekalian yang diberkati Tuhan, keluarga besar GPD TBS Bogor. Kita siap kembali mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Tapi sebelumnya kita akan berdoa terlebih dahulu. Kami datang kepadamu Tuhan mengucap syukur buat hari yang Kau berikan pada hari ini. Kau sudah menyediakan berkat-berkat bagi kami. Kami akan meraih berkat itu. Oleh sebab itu, mari tuntun kami melalui firman-Mu pada pagi hari ini. Berbicaralah, berfirmanlah melalui hamba-Mu, pakai dan urapi hamba-Mu dan urapi kami semua. Berkaryalah Roh Kudus, kami siap mendengarkan di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara-saudara, setelah sepekan kita mendengarkan tentang teladan iman dari tokoh-tokoh Alkitab. Saya akan menyampaikan pada pagi hari ini yaitu tentang teladan iman Habakuk. Kita akan buka dan baca di dalam Habakuk pasalnya yang kedua, ayat 4. Sesungguhnya, orang yang membusungkan dada tidak lurus hatinya. Tetapi, orang yang benar itu akan hidup oleh percayanya. Puji Tuhan saudara-saudara, Nabi Habakuk ini, dia hidup pada saat pemerintahan Raja Yoyakim, yaitu Raja Yehuda. Pada saat itu Habakuk berkeluh kesah kepada Tuhan. Sepertinya kok keadaan tidak sesuai yang dia harapkan. Pada saat itu pemerintahan yang dipimpin oleh Raja Yoyakim, ada ketidakadilan, ada penindasan, saudara-saudara. Sehingga Nabi Habakuk ini sedih dan dia berkeluh kesah kenapa hal ini terjadi. Dan orang-orang yang lemah ditindas oleh penguasa-penguasa. Pemimpin-pemimpin tidak menjadi teladan buat rakyatnya, saudara-saudara. Sehingga orang benar ditindas oleh orang-orang fasik. Coba kita baca, saudara-saudara ya. Ini keluhan Nabi Habakuk dalam Habakuk 1 ayat yang kedua mulai. Berapa lama lagi Tuhan aku berteriak tetapi tidak Kau dengar. Aku berseru kepadamu penindasan tetapi tidak Kau tolong. Mengapa engkau memperlihatkan kepadaku kejahatan sehingga aku memandang kelaliman? Ya, aniaya dan kekerasan ada di depan mataku. Perbantahan dan pertikaian terjadi. Itulah sebabnya hukum kehilangan kekuatannya dan tidak pernah muncul keadilan. Sebab orang fasik mengepung orang benar. Itulah sebabnya keadilan muncul terbalik. Inilah keluh kesah Habakuk. Dia bertanya kepada Tuhan, Tuhan kenapa Kau biarkan ini terjadi? Orang-orang fasik mengepung orang benar. Artinya lebih banyak orang fasik dibanding orang benar. Dan orang benar ditindas. Dia merasa, Tuhan aku berdoa kepadamu, mengapa hal ini Kau biarkan terjadi? Seperti dalam kehidupan kita, saudara-saudara, di akhir zaman ini ya. Kita melihat, kita mau hidup benar, tapi lingkungan tidak mendukung kita. Bahkan orang-orang yang kita pikir menjadi teladan kita, itu tidak bisa memberikan teladan yang baik bagi kita. Sehingga kita mulai kecewa, Tuhan, bagaimana ini? Kenapa Tuhan biarkan ini terjadi? Orang-orang benar tertindas. Habakuk ini berdoa terus kepada Tuhan dan dia bertanya. Tetapi Tuhan sepertinya membiarkan. Karena Tuhan tahu ya, Tuhan mau berbuat sesuatu kepada bangsa Yehuda ini. Bahkan di ayat-ayat berikutnya, Tuhan akan menghukum bangsa Yehuda ini, saudara-saudara, dengan adanya bangsa Babel, saudara-saudara. Di sini dibilang Kasdim, yaitu Babel Selatan, saudara-saudara. Itu akan menghukum Israel yang tidak takut kepada Tuhan. Tuhan memberi ganjaran, memberikan pelajaran buat Israel. Dan Habakuk semakin bingung, Tuhan pengennya tuh Habakuk ini semua segera tuntas, segera Tuhan ubahkan. Tapi Tuhan tidak mendengar, malah ada ketidakadilan di mana-mana, saudara-saudara. Begitu kehidupan kita. Saat kita merasakan, kok kita udah hidup benar, saya udah hidup benar Tuhan. Tapi kok orang sekitar tidak mendukung. Tapi Tuhan menjawab ya. Di sini pada saat Habakuk berkeluh kesah dan dia bingung kenapa ini terjadi, dia punya sikap iman yang patut kita teladani. Yang pertama,
Dalam Habakuk 2 ayat yang pertama ya, Habakuk 2 ayat ke-1. Aku mau berdiri di tempat pengintaianku dan berdiri tegak di menara. Aku mau meninjau dan menantikan apa yang akan difirmankannya kepadaku dan apa yang akan dijawabnya atas pengaduanku. Yang pertama, teladan dari iman Habakuk. Dia tetap berjaga-jaga dan berdoa di menara, seperti menara doa kita, saudara-saudara. Dia tetap berjaga, menanti-nantikan Tuhan mendapatkan kekuatan baru. Dikatakan ya, di dalam firman Tuhan juga. Tuhan akan memberikan kekuatan bagi kita ketika kita menantikan Tuhan berdoa. Walaupun jawaban Tuhan bilang belum atau tidak. Karena Tuhan punya hal yang lebih luar biasa lagi. Rencana Tuhan itu lebih besar dari apa yang kita pikirkan, saudara-saudara. Karena Tuhan sedang membentuk bangsa Israel. Dan ketika itu Habakuk terus berdoa dan berdoa. Ketika jawaban Tuhan belum saatnya. Yang kedua, saudara-saudara, coba di dalam Habakuk 3. Ini teladan iman yang kedua ya, dari Habakuk. Habakuk 3 ayat 17 sampai 19. Sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan, sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang. Namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Allah Tuhanku itu kekuatanku. Ia membuat kakiku seperti kaki rusa. Ia membiarkan aku berjejak di bukit-bukitku. Saudara, yang kedua adalah dia bersepakat dia dengan iman yang teguh. Dia katakan, sekalipun orang-orang mengecewakan, keadaan sekeliling mengecewakan, pemerintah, pemimpin-pemimpin mengecewakan, tidak menjadi teladan, orang di sekitar tidak menjadi buat kuat, dia kuat, tapi dia tetap mau bersorak-sorai. Artinya apa? Tetap bersuka cita dalam Tuhan. Karena Tuhan adalah, dikatakan ayat 19, sumber kekuatannya. Saudara-saudara, andalkan siapa saat ini? Kekuatan saudara di mana? Andalkan orang lain, andalkan orang tua, andalkan anak, andalkan pemimpin kita, saudara akan kecewa. Tapi ketika kita mengandalkan Tuhan, sumber kekuatan kita, maka kita akan beria-ria dalam Tuhan, tetap bersuka cita. Seperti dibilang kaki rusa yang kuat, di bukit-bukit tetap lincah, berlari-lari, saudara-saudara. Itulah kehidupan orang percaya. Habakuk menjadi teladan bagi kita. Itulah teladan Habakuk ya, saudara-saudara. Yang pertama, tetap dalam doa, berjaga-jaga, menantikan jawaban Tuhan. Sekalipun jawaban Tuhan belum, tapi biarlah kita tetap bersuka cita dalam Tuhan. Karena kita tahu rencana Tuhan itu indah dalam kehidupan kita. Semua indah pada waktunya, saudara-saudara. Dan Tuhan sedang mengerjakan sesuatu yang indah dalam hidup kita. Dalam bangsa Yehuda, bangsa Israel, bahkan kehidupan kita semua. Puji Tuhan, saudara-saudara, firman Tuhan sampai di sini. Kita akan berdoa, bersyukur buat firman Tuhan yang sudah kita dengar. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu. Biarlah kami boleh mencontoh dari iman Nabi Habakuk, Tuhan. Biarlah Engkau sendiri yang akan menuntun kami sehingga iman kami teguh. Karena hidup orang percaya karena imannya, karena percayanya kepada Tuhan. Tuhan tolong kami sehingga kami kedapatan tetap hidup berkenan. Karena tanpa iman kami tidak berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Tolong kami. Dengan firman yang senantiasa kami dengar itu memunculkan iman kami. Dan iman kami semakin bertumbuh. Tidak mengenal keadaan, situasi. Tidak membuat kami lemah. Tapi karena kekuatan kami dalam Engkau, kami tetap berjaga dan berdoa. Kami akan tetap kuat dalam Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mari Engkau pimpin kami sepanjang hari ini. Tetap kami berkarya, bekerja dengan kekuatan yang daripada-Mu. Melayani dengan kekuatan yang daripada-Mu. Inilah menjadi doa kami Tuhan, kami mengucap syukur dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Haleluya, Kau kekuatanku Tuhan. Di saat engkau susah, Yesus hibur selalu.
kesusahanmu. Yesus kan selalu setia sampai selama-lamanya. Walau pohon ara tak berbunga, pohon anggur tak berbuah, pohon zaitun mengecewakan, ladang-ladang tak menghasilkan, kambing domba terhalang sudah, lembu sapi tak ada. Namun aku kan tetap setia karena Yesus tetap setia. Walau pohon ara tak berbunga, pohon anggur tak berbuah, pohon zaitun mengecewakan, ladang-ladang tak menghasilkan, kambing domba terhalau sudah, lembu sapi tak ada. Namun aku kan tetap setia karena Yesus